Oh, sama ya. Kipasnya setruk itu pada. Kipas saja tahu ya mana yang jelek mana yang enggak ya. Dia nggak mau sama orang jelek kipas itu. Kan pakai diperjelas. Mana 6B. 6B. Ngap banget ini. Ini mendung loh ini. Mendung. Kalau panas ya panas itu hawa. Panas itu kan hawa. Cuaca kan mendung ini. Kalau cerah nggak begini. Mendung tanpa hudan. Nah, iya bener lagunya pas. Oke, pakai stop. Bentar ya. Nah, kalau ada hitungan begini, saya ulangi ya, kamu hitung angka utamanya aja. Kamu hitung 2 kali 5 aja. 10 kan? Ada 0, 1, 2, 3. Masukkan ke sini. Ini juga sama, 100 kali 50 hitungnya 1 kali 5 aja. Baru ada sisa nolnya, kamu cemplungin ke sini. Tadi ngitung ini sekitar 15 detik. Kalau ini bisa 3 kali lipat, 45 detik, semenit, lebih lama. Padahal kalau ujian itu kan pakai durasi, pakai waktu. Kamu butuh waktu untuk mengerjakan secepat mungkin, ya. Secepat mungkin beda dengan buru-buru. Ya, secepat mungkin tetapi dengan cara yang tepat. Cara cepatnya ada. Ini cara biasa, nggak salah. Ini benar. Ini juga benar. Tetapi untuk waktunya, durasinya ini lebih cepat. Kalau kamu mengerjakan sesuatu ujian yang ada waktunya, pakai cara cepat. Ya, bukan buru-buru terus asal-asalan nabrak sana, nabrak sini. Cepat nyampe rumah sakit tapi bukan nyampe rumah. Ya. Itu. Ya, jadi udah tahu tadi yang dikerjakan adalah perkalian dulu. Urutannya ingat nggak? Kalau dihitung campuran, ada kali, bagi, tambah, kurang. Ini dikerjakan sekaligus. Yang namanya operasi hitung campuran adalah 4 operasi hitung dasar ini. Nanti bisa muncul 3, 2, atau 4 operasi dalam satu soal. Nah, supaya kamu bisa menjawab betul, harus tahu urutannya. Urutan, namanya urutan derajat. Derajat paketnya apa sih? Kalau orang sudah harus pakai derajat. Derajat ya, itu nama. Urutan derajat operasi itu. Kalau biasa main game Black Ops, tahu Ops itu pasti operasi. Black Ops operation, Black operation. Jadi yang beroperasi itu orang-orang kita, tahu nggak? Rasis ya.
Pertama, apa dulu yang dikerjakan? Paling kiri, terus perkalian pembagian. Tanda kurung. Yang pertama adalah tanda kurung duluan. Ya, apapun yang terjadi, apapun operasi di dalamnya, kurung dulu yang dikerjakan, yang dalam kurung. Karena dalam kurung itu derajatnya adalah VVIP. Very important person. Baru yang kedua, derajat kedua apa? Perkalian ataupun pembagian. Itu mereka satu derajat. Perkalian dan pembagian sederajat. Tiga, dari kiri. Penjumlahan pengurangan dulu, guys. Penjumlahan atau pengurangan dulu. Baru yang keempat, dilihat kalau derajatnya sama, baru kamu kerjakan dari kiri. Kalau derajatnya beda nggak bisa. Makanya harus ada keterangan. Jika sederajat, kerjakan dari kiri. Ki, itu ada garisnya tuh, ada ekornya loh. Jadi ya kalau kau kan begini, itu ada ekornya no. Dari kiri. Kayak nama burung ya, burung kiri. Apa buah kiri? Sudah pernah nulis lo ya? Ya. Kok masih lupa lagi? Jadi dihafalin urutannya. Ada urutannya. Kamu harus bisa menentukan mana yang pejabat, mana yang orang biasa, mana yang VVIP, mana yang VIP. Jadi yang kurung itu VVIP karena di level 1 nih, derajatnya paling tinggi. Baru yang nomor 2 masuklah VIP. Lalu yang ketiga eksekutif. Lalu yang terakhir patas. Patas saja, jangan ada reguler lah. Kesannya murahan banget kalau reguler. Patas saya patas. Tahu nggak patas apa? Itu di bis itu banyak tulisan bis patas AC. Patas itu artinya cepat, terbatas, penumpangnya nggak banyak, terbatas. Nah, kalau reguler masuk semua, ntar ada yang kena COVID gimana? Kalau reguler itu nanti rebutan, kamu nggak kebagian bangku berdiri. Bayarnya sama, tapi ada yang duduk, ada yang berdiri kan nggak mau. Oke, sudah. Ini kenapa ada tulisan Jena sih? Nah, untuk urutan pengerjaan operasi hitung, jelas semua ya. Jadi yang pertama dikerjakan itu harus yang dalam tanda kurung dulu, kemudian perkalian pembagian, lalu penjumlahan pengurangan, yang terakhir jika sudah sederajat baru dikerjakan dari paling kiri. Gimana sih kalau sederajat? Kalau sederajat itu misalnya hapus ya, Jen. Anak baru aja kenalan. Kamu udah kenalan belum? Udah pernah kenalan? Nah, kalau sederajat itu misalnya begini.
2 kali 4 dibagi 2 kali 6 bagi 3. 2 kali 6 bagi 3. Kita ada contoh soal begini, 2 kali 6 bagi 3. Perkalian dan pembagian itu ada di sama-sama di nomor 2. Ya, berarti itu artinya ini sederajat. Kalau sederajat, lihat nomor 4. Jika sederajat, kerjakan dari kiri. Berarti dari sini. Kenapa dari kiri? Karena kamu pertama nulisnya mana dulu? Ya kan, kiri dulu, antrian. Sama dengan waktu kamu mengantri. Yang antri duluan ya yang dapat duluan. Masa udah antrian belakangnya dapat duluan, kamu marah nggak? Marah. Diserobot, nggak boleh. Kalau lagi ada orang ngantri, ya ngantri, ikuti antrian yang ada. Ya, ini kita kasih nomor aja. Ini jadi dikerjakan pertama, yang ini dikerjakan kedua, karena cuma ada 2. Kami hitung dulu berarti ini, dikerjakan dulu yang ini, 2 kali 6 dulu. Berarti 12, lalu dibagi 3 sama dengan 4. Ini namanya mengerjakan operasi hitung yang sederajat. Ingat ya, gampang ya. Kenzo, kelihatan nggak? Kamu jangan lihatin mister ininya, maksudnya, kelihatan. Anda kelihatan kan? Kelihatan nggak? Tuh. Tuh, kamu begitu terus nunggu disuruh, nggak usah disuruh kalau mau mister mah. Kan demi kebaikanmu sendiri. Kalau lapar bilang lapar, kalau nggak bilang ya, kalau malu-malu ya kelaparan kamu. Aduh. Udah tahu semua? Kalau udah, kita lanjut ke taksiran. Taksiran halaman 40. Ini nggak ada hubungannya dengan ketertarikan dengan lawan jenis ya. Taksiran, ini taksiran harga. Bukan si ini nasi si anu. Taksiran itu misalnya begini. Marcelo ditanya, Mama, tolong Mama dibeliin, Mama mau belanja. Ya. Belanja telur. Telur kan kulakan, buat kulakan. Kamu telurnya stoknya habis, emang nggak beli lagi. Emang kamu sendiri yang bertelur? Enggak kan? Telur beli 5 kilo. 5 kilo. 5 kilo. Terakhir beli itu misalnya 24.000. Wah, itu mahal, Pak. Iya, kemarin kita beli 24.000. Itu di pasar, kakak. Belum, bukan di warung ya. Terus beras beli 5 kilo aja. Kalau beli 10 kilo ntar kamu nggak kuat ngangkat. Beras Tari yang harganya 9.000 sekilo. Terus
Nggak boleh nyebut merek kan ya, nanti dikira di endorse Mister. Iya, makanya nggak Mister sebut merek. Beli Andini. Beli Andini 5 bungkus, satu harganya 2.200. Ya. Panjang terus nih Instan. Kali kemarin ada loh 18.000. Misalnya. Ya. Jadi misalnya 20.000. Gampang mana kamu hitung 24.000 kali 5 dengan 20.000 kali 5? 20.000 kali 5. Mahalan 22 aja. Ya. Yang murah-murah aja. Gampang ini kan hitungnya kan? Iya. Nah, Vincent, ingat nggak hitung ini gimana? 2 kali 5 berapa? 10. Terus nolnya ada berapa yang sisa? Apa dulu namanya? Namanya apa dulu? Ya Mister kalau ngasih contoh ini, kalau pembulatan pakainya ini Mister. Ya, ini beda dengan sama dengan. Ya, dia hitungnya gampang. Mama Marcelo bilang, dah pokoknya beras 9.000 kali 5, kira-kira udah 10.000 kali 5 berapa? 10.000 kali 5 berarti 50.000. Terus 2.200 hitungnya ribet, dah sampai 2.000. Anggap aja 2.000. Nah, jumlahnya kan enak. Jumlahnya apa? 160. Pedagang. Dia calon pewaris. Jadi Marcelo dibawain uang 160.000. Belanja ke tokonya Vincent. Aku mau beli nih, belanja nih. Vincent 5 kilo beras, telur. Ya, ternyata benar harganya berubah. Ternyata harganya benar semua. Ya, ternyata harganya sesuai semua. Sesuai dengan perkiraan mamanya Marcelo. Orang jualan mah cepat info. Sekarang kita hitung yang benernya. 22.000 kali 5. Hitungnya 22 kali 5 berapa? Orang 20.000 kali 5 ke 11.000. Berarti 110.000. Ya. 110.000. Beras 9 kali 5 berapa? 45.000. Terus 5 kali 22 11.000. Ini tagihan resminya, tagihan resmi dari Vincent. Berapa totalnya? 110 tambah 45 tambah 11. Hitung ininya aja nih. Nih. 67. Hah? 67. 166.000. Ya beda kan, namanya perkiraan, estimasi, prediksi. Uangnya kurang, tapi kan kurangnya juga nggak banyak. Makanya disebut dengan taksiran. Kira-kira. Kalau seandainya kurang juga nggak banyak. Hitungannya beda nggak banyak. Kalau lebih juga nggak banyak. Gitu loh. Itu yang namanya taksiran. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa bedanya tidak banyak? Karena ada aturannya. Aturannya apa? Aturannya adalah jika yang mau dibulatkan, misalnya ini, yang dibulatkan kan ini, kurang dari 5 berarti dibulatkan menjadi 0,
sama dengan 5 atau lebih atau sama dengan 5, dibulatkannya ditambah 1. 2 ini, angka 2 ini lebih dari 5 atau kurang dari 5? Kurang dari 5. Berarti 2 itu kurang dari 5, maka dibulatkan jadi 0. Karena dibulatkan menjadi 0, maka angkanya menjadi 20.000. Karena 2 ini dibulatkan jadi 0. Nih, berubah jadi 0. Terus 9. Kan 0 nggak mungkin dibulatkan, orang 0 itu udah bulat. Ya kan? Makanya bukan 0 yang dibulatkan. 9 itu lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar dari 5. Maka dibulatkan menjadi ditambah 1. Ya, ditambah 1 jadi 10. Makanya ini sama dengan 10.000. 2.200. 2-nya dilihat. Lebih kecil atau lebih besar? 2 lebih kecil dari 5. Makanya dibulatkan menjadi 0. Angkanya menjadi 2.000. Bedanya cuma 6.000. 6.000 dari 160.000 itu kecil. Ya apalagi ini saya temannya, ya udah nggak usah. Diskon 6.000 kan Marcelo buat jualan biar untungnya nambah. Ya kan? Vincent rugi sedikit. Itu ngomongnya. Padahal dia dari modalnya beli aja nggak segini. Dia modalnya belinya udah 20.000, cuma 20.000 atau 18.000 dia modalnya. Ya kan? Nggak apa-apa lah, ngurangin cuan. No. Cuman mengurangi, tidak menghilangkan. Nggak masalah. Kan kalau sama teman cincai lah. Nah. Cincai yang bisa dibuat es. Ganti ya? Oh dari dulu ya? Nggak bilang-bilang ganti. Ini taksiran. Oke? Tahu Sen? Jadi kuncinya cuma satu. Angka itu kurang dari 5 atau lebih dari 5. Dah itu aja. Kalau kurang dari 5, dia turun jadi 0. Kalau lebih atau sama dengan 5, berarti 5 termasuk ya. Jadi misalnya 25 itu dibulatkan jadi naik, tambahin 1. Bukan 6. Depannya yang ditambah. Misalnya angkanya 15. Ininya dilihat, ini kan lebih besar sama dengan 5. Yang ditambah 1 itu bukan 5-nya, tapi ininya. Dibulatkan menjadi 20. Artinya tambah 1. Ininya tambah 1, ininya jadi 0. Depannya tambah 1, yang ini jadi 0. Naik. Kan dibulatkan naik. Ya, naik. 15 dibulatkan naik menjadi 20. Huh? Tidak harus tambah 5 juga. Nanti kalau ininya 16, kamu tambah 5 jadi 21. Jadi tergantung soalnya juga. Kepuluhan terdekat, satuan terdekat, ratusan terdekat, ribuan terdekat. Kalau ini 16. Ini biasa soal begini disuruh membulatkan ke puluhan terdekat. Kalau puluhan terdekat yang kamu ingat itu hanya 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Ya, yang terdekat dengan 16 itu mana? Apakah 10? Apakah 20? Nah, makanya dia 15 ini dibulatkan ke 20. Nanti kalau ratusan, misalnya ada angka 130. Kalau disuruh membulatkan ke ratusan terdekat, berarti yang kamu ingat itu urutannya adalah 100, 200, 300, 400, dan seterusnya. Kalau dilihat 130 ini lebih dekat ke 100 atau dekat ke 200? Nah, berarti dia dibulatkan menjadi 100. Turun atau naik. Itu kalau kamu pakai, jadi ada 2 cara. Yang pertama pakai teori ini, ya dengan pembatasnya adalah angka 5. Yang kedua,
tetap balik lagi garis bilangan. Nah, jangan ngomong begitu. Kalau kamu udah bisa ini nggak apa-apa. Kalau kamu belum bisa, ini nggak bisa, tapi pakai garis bilangan nggak mau, makin belangsak kamu. Kalau bisa ini nggak masalah. Jadi garis bilangan itu cara basic, cara dasar. Dan cara dasar itu tidak pernah salah. Ini namanya cara, apa bahasa gamenya? Expert. Nah, bagi yang sudah bisa basic, udah lepas, udah lewat dari basic, boleh pakai ini. Tapi basic aja belum lolos, belum berhasil mengalahkan bosnya, ya jangan berani-berani ke sini. Makin hancur-hancuran kamu, makin bingung. Jadi selesaikan dulu di level basic dengan garis bilangan itu, kuasai dulu itu, baru boleh naik ke sini. Ya, sama kayak kemarin apa yang pakai garis bilangan? Bilangan bulat kan? Garis bilangan kan? Nah, itu basic. Kalau basic udah lolos, berhasil mengalahkan bosnya, nah baru naik ke level berikutnya. Taksiran. Ada pertanyaan lagi nggak? Ya tinggal nanti disuruh bulatkan kemana, ratusan terdekat puluhan. Ini baru operasi hitung bilangan cacah. Bilangan cacah itu bilangan yang dimulai dari 0. Itu belum yang pecahan. Kalau ini nggak ada pertanyaan, bisa kita masuk pecahan. Bisa belum? Ya. Yang lain nih. Kalau ada yang belum bisa jangan ketawain loh. Bisa udah? Paham ya? Oh. Pelit suaranya Vincent. Waduh. Ini siapa ini yang ngitung? Harga 2.200 kali 5 tuh bukan 110.000. 11.000. Nolnya kebanyakan kamu. Itu 24 udah diganti jadi 22. Ya. Yang penting konsepnya dulu kamu sudah paham. Soal berhitung itu nasibmu. Kalau sudah kelas 6 masih kesulitan dengan berhitung, sekarang kelas 5 sedang HNBK. Pengganti UN. Pengganti ujian nasional, nggak ada. Asesmen nasional yang dibawa oleh Menteri Nadiem. Jadi ujiannya sangat beda dengan ujian nasional. Ya, kalau ujian nasional kamu masih bisa ketemu soal begini. 20.000 kali 5 sama dengan berapa? Itu ujian nasional. Tapi kalau soalnya ANBK semuanya soal cerita. Semuanya soal cerita. Nggak ada soal begitu. Hah? Nggak ada. Kan dari pertama kali Nadiem Makarim naik, dia kan memunculkan program. Hah? Ya nanti pengerjaannya akan ada seperti itu. Tapi soalnya berupa soal cerita. Nah makanya beruntunglah kalian nggak ketemu. Jadi SD itu kelas 5. Terus SMP nanti kelas 8. SMA kelas 11. Jadi kamu SD nggak kebagian, nanti bisa kebagian di SMP. Kalau lulus. Ya kalau nggak lulus ya berarti tinggal kelas lah di kelas 6. Sana di belakang sana. Selamat kalau ada yang adiknya sekarang kelas 5. Enaklah sekelas sama adiknya.
Oh malu, oh tahu malu juga. Ya makanya kalau kamu malu, gimana caranya supaya lulus? Nah, tugas-tugas absen itu kan dihitung semua. Ya. Nah, yang mau Mister cerita adalah begini. Kelas 5 itu waktu gladi itu bulan apa ya? Bulan lalu kalau nggak salah. Mister mendampingi anak kelas 5, ada satu soal. Jadi waktu gladi, guru itu boleh membantu. Ya, tapi kalau nanti sudah hari H pelaksanaan, udah nggak boleh, karena yang mengawasi adalah dari sekolah lain. Jadi kita udah nggak bisa bantu. Jadi terserah kamu paham, bisa nggak bisa, dah makan sudah. Nah kemarin Mister ngajarin dari mulai bacain soal, dia di soal itu dia suruh ngapain aja dia nggak tahu. Padahal kalau Mister ngasih contoh, itu kan pasti cerita Mister, ya kan? Kayak tadi contoh belanja, taksiran nih. Contohnya Marcelo suruh belanja ini, bla 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 bla, bayarnya berapa? Cerita kan? Dari semua materi Mister pasti ngasih contoh cerita. Itu tujuannya. Kalau nanti kamu ketemu soal cerita, udah biasa. Udah biasa. Nah, anak ini dulu kakaknya di sini dulu. Pada akhirnya sampailah ke angka 2 tambah 2. Ale aja ngitung dalam hitungan nggak nyampe 3 detik. Dia juga sama cepet jawabnya. Nah, sekarang kamu hitung 2 tambah 2 berapa? 3, Pak. Gimana nggak mau nangis Mister ini? Kelas 5 loh. 2 dapat 2 kok 3. Dalam hati Mister, ini kepanggilin Ale nangis kamu. Itu kan? Aduh. Nah, Mister nggak mau yang seperti itu. Ya. 5. Makanya jangan sampai kamu begitu ya. Hah? Kenapa? Ale, PKB. Jangankan 2 tambah 2 kemarin pas mau masuk SD itu dites 8 tambah 3 ya cepet. Hah? 8 tambah 3, 8 tambah 5. Ada, jadi tes itu ada tes membaca, tes menulis, mewarnain, berhitung. Ditanya Le, gimana tesnya? Gampang. Tapi gini ya, nggak ada hubungannya. Kalau bapakmu pinter, terus kamu jadi pinter, nggak ada. Nggak ada cerita itu. Jadi genetik itu menurun 10%. Sisanya usahamu. Ya usahamu. Jadi genetik ibaratnya apa? Warisan. Warisan itu hanya 10%. Warisan kecerdasan itu hanya 10%. Yang 90% dari mana kamu pintar? Ya usaha. Tobias pintar. Bukan karena bapaknya pintar. Ya memang benar bapaknya juara ya. Pernah juara Olimpiade Fisika Matematika. Benar nggak? Nah. Ya. Bapaknya juara. Lah Tobi pintar. Bukan karena bapaknya pintar juga. Enggak. Karena usahanya. Usahanya Tobias untuk belajar. Hah? Enggak pernah ketemu bapaknya Tobias. Mister nggak pernah ketemu. Paling melihat doang lagi nganterin Tobias. Dulu waktu masih belum pandemi. Nganterin Tobias naik Fortuner ya, mobil